Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala tabarakallahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bosan-bosannya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat, hidayah, nikmat yang tak terhingga, sehingga pada Jumat kali ini kita dapat melaksanakan salah satu di antara kewajiban bagi kaum muslimin, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, yang insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakannya secara bersama-sama. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada manusia terbaik di muka bumi ini, kepada orang yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada saat ini, pada saat sekarang ini, di akhir zaman ini, kita dapat mengenyam ibadah dengan begitu nikmat, dengan begitu mudah, berkat jasa beliau, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tersampaikan kepada beliau, para ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan insyaallah tersampaikan pula kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah Jumat pada Jumat kali ini, izinkanlah khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya para jamaah yang hadir di Masjid Al-Hisbah ini. Hendaklah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan kita meningkatkan keimanan, dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, tentunya kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan ke jalan yang lurus. Tatkala kita melakukan salat 5 waktu misalnya, atau salat-salat sunnah yang lainnya, minimal dalam sehari semalam kita meminta kepada Allah
ditunjukkan as-siratul mustaqim, ditunjukkan ke jalan yang lurus 17 kali dalam sehari, bahkan lebih dari itu. Kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan pula bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ini doa kita, ini lisan kita yang mengucapkan dalam setiap hari sebanyak 17 kali bahkan lebih, meminta petunjuk kepada siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maka apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus tersebut? Terkadang lisan kita tidak sinkron dengan hati kita, perbuatan kita tidak sinkron dengan hati kita. Kita meminta kepada Allah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana yang kita akan tempuh? Terkadang kita hanya mengucapkan sebagai lisan saja. Kita tidak tahu apa mana siratal mustaqim, apa mana jalan yang lurus. Yang disebut dengan as-siratal mustaqim adalah sebagaimana Al-Imam Ibn Katsir menafsirkan surat Al-Fatihah ayat 6 sampai 7 ini. Beliau mengatakan, yang dimaksud as-siratal mustaqim adalah jalan yang lurus, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, apalagi ke belakang, lurus dan tidak bengkok. Itu yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim. Dan juga para ulama salaf menafsirkan tentang makna dari as-siratal mustaqim. Yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim di sini adalah mereka mengatakan mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Apabila kita ingin berada di jalan as-siratal mustaqim, berjalan yang lurus, di jalan yang lurus, maka kita beragama sesuai dengan apa yang Nabi perintahkan. Kita mengikuti perintah Nabi, kita menjauhi seluruh larangan Nabi. Inilah jalan yang lurus. Karena Nabi adalah orang terbaik di muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih di antara sekian banyak manusia. Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik di muka bumi ini, mengemban risalahnya, mendakwahkan risalah yang Allah sudah turunkan ke dunia melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin berada di atas jalan yang lurus, maka kita harus menempuh as-siratal mustaqim, yaitu jalannya para nabi, jalannya yang harus kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan yang dimaksud as-siratal mustaqim, jalan yang lurus di sini adalah mengikuti generasi terbaik umat ini, mengikuti para salaf, mengikuti para sahabat. Apabila kita beragama mengikuti para sahabat, mengikuti para sahabat, para salaf, maka kita berada di dalam jalan yang lurus. Kalau kita cara beragamanya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka kita tidak berada di dalam jalan yang lurus, tidak berada di jalan yang as-siratal mustaqim. Kenapa demikian? Karena para sahabatlah manusia terbaik kedua setelah Rasulullah SAW. Mereka diberikan pendidikan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka apabila ada kesalahan langsung dibenarkan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhi yalunnahum, thumma alladhi yalunnahum. Sebaik-baiknya generasi di zamanku adalah yang hidup di zamanku, itu para sahabat. Thumma alladhi yalunahum, kemudian generasi setelahnya para tabi'in. Thumma alladhi yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu para itba'ut tabi'in. Dan juga Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita berpegang teguh terhadap sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW
dan juga kita berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid. Hendaklah bagi kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah-sunnah kepada khalifah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita harus berpegang teguh padanya. Karena apa? Ini merupakan jalan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau kita menginginkan kita berada di jalan yang lurus, di siratal mustaqim, kita harus mengikuti pemahaman para sahabat di dalam beragama, bukan pemahaman terhadap logika, akal pikiran, kebanyakan adat istiadat. Kebaikan bukan menurut kebanyakan orang, kebaikan bukan menurut hawa nafsu kita, tapi kebaikan menurut Allah dan Rasulnya. Maka kita harus mengikuti jejak para nabi dan jejak para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus di sini adalah berada di atas kebenaran. Kebenaran di sini adalah menurut Allah dan Rasulnya. Kebenaran bukan menurut kebanyakan manusia. Kebenaran bukan menurut adat istiadat. Kebenaran bukan menurut hawa nafsu kita. Kita bisa melaksanakan amalan tersebut menurut kita baik, tetapi belum tentu menurut Allah dan Rasulnya itu baik. Maka kita ingin berada di dalam sirat, berada di dalam kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Berada di dalam kebenaran tersebut adalah segala sesuatu harus ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Inilah jalan kebenaran. Sehingga tatkala kita beribadah, terutama masalah agama, masalah yang sangat fundamental, kita harus berhati-hati di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Menurut kita baik, menurut ini adalah amal kebaikan, menurut kita ini adalah amalan yang dapat memberikan pahala kepada kita, tetapi jauh daripada kebaikan, karena kita tidak berada di atas kebenaran itu sendiri. Kalau kita ingin berada di atas kebenaran menurut timbangan Al-Quran, timbangan As-Sunnah, dan juga timbangan pemahaman para sahabat. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim di sini adalah Islam, esensi Islam itu sendiri. Karena agama yang diridhoi Allah di muka bumi ini di akhir zaman ini adalah ad-din, yaitu agama Islam. Dinul Islam. Tidak ada agama selain Islam yang Allah ridhoi. Walaupun banyak agama samawiyah, agama Nasrani, agama Yahudi, itu agama samawiyah. Tetapi tatkala Islam turun dan Rasul kita sebagai Nabi terakhir, semuanya terhapus, mansuh. Semuanya mereka harus mengikuti agama yang dibawa oleh agama Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ingin berada di dalam agama yang lurus, jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, kita harus memeluk agama Islam secara kafah, secara sempurna. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Maka tatkala kita berada di dalam agama Islam, kita berada di dalam jalan yang lurus. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama juga mengatakan yang dimaksud as-siratal mustaqim di sini adalah pedoman hidup kaum muslimin, yakni Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup untuk semua manusia, untuk semua umat di bumi ini. Karena Al-Quran penyempurna agama yang telah lalu, penyempurna kitab-kitab yang telah Allah turunkan, baik kitab Injil, Zabur, Taurat, Allah sempurnakan.
menjadi kitab pedoman hidup di dunia, yaitu Al-Quran. Sehingga tatkala kita ingin meniti jalan yang lurus, meniti jalan yang baik, kita harus mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti para sahabat, mengikuti kebenaran, dan mengikuti agama Islam serta Al-Quran. Dan Al-Imam Ibn Katsir mengatakan, kelima makna yang dimaknakan oleh para ulama semuanya ini benar, dan makna yang pertama sampai kelima satu dengan yang lainnya saling berkaitan dengan erat, tidak bisa dipisahkan. Apabila kita beragama mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti sunnah para sahabat, maka kita berada di atas jalan kebenaran. Apabila kita berada di atas jalan kebenaran, berarti kita mengikuti Islam. Apabila kita mengikuti Islam, berarti kita mengikuti pedoman agama Islam itu, yaitu Al-Quran. Aqulu qouli hadza astaghfiruha li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga selalu berdoa, meminta kepada Allah setiap harinya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka sebelum itu, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Menempuh jalan yang lurus adalah seperti orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka di masa lampau. Siapakah mereka yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Abbas mengatakan mereka itu adalah golongan Nabi, golongan As-Siddiqin, dan golongan Salihin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin." Yang dimaksud orang yang diberi nikmat di sini adalah orang-orang yang berada di jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Ini adalah orang-orang yang Allah beri nikmat. Dan orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka mereka berada di dalam siratal mustaqim yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada dia. Nikmat apa? Nikmat hidayah, nikmat berada di atas kebenaran, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila kita beribadah tidak mengikuti tuntunan Nabi, mengikuti para sahabat, berada di atas jalan kebenaran, di dalam Islam, mengikuti Al-Quran, maka kita termasuk orang-orang yang ad-dhalin wal maghdub, orang-orang yang celaka dan orang-orang yang dimurkai. Al-Imam Ibn Katsir menafsirkan, kita meminta kepada Allah dan bukan jalan yang engkau murkai, serta bukan jalan orang yang sesat. Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud orang-orang yang dimurkai di sini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan, dia mengetahui kebaikan, tapi tidak mengamalkan kebaikan tersebut. Kebaikan di depan mata, kebenaran berada di hadapan mereka, tapi mereka tidak menerima kebenaran tersebut. Bahkan mereka menolak diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat dikatakan mereka orang-orang Yahudi
mengetahui Nabi kita Muhammad SAW seperti mereka mengetahui anak kandungnya sendiri. Sebagaimana di dalam Al-Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi kita Muhammad SAW seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Sehingga beliau menolak, mereka menolak, Yahudi menolak kebenaran. Maka sudah pantasnya dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yahudi kehilangan amal karena dia punya ilmu tapi tidak beramal. Sedangkan yang orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Kenapa demikian? Karena mereka menginginkan suatu kebaikan tapi tidak melakukannya dengan ilmu. Ingin beribadah kepada Allah tetapi dia tidak mempunyai ilmunya. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi jauh daripada kebenaran. Maka dia layak mendapatkan maghdub, dolim, layak mendapatkan orang-orang yang sesat. Karena apa? Karena dia tidak mempunyai ilmu tapi dia ingin beramal. Yahudi kehilangan ilmu, kehilangan amal, Nasrani kehilangan ilmu. Tetapi sebagai seorang muslim, apabila kita ingin berada di jalan yang lurus, maka kita harus menggabungkan keduanya, antara ilmu dan amal. Karena amal tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Ilmu tidak bisa dipisahkan dengan amal. Kita beramal harus dengan ilmu. Kalau kita beramal tanpa ilmu, maka sesungguhnya kerusakan yang lebih besar yang kita lakukan daripada kebaikan. Sebagaimana dikatakan para ulama salaf, man abadallahu bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru min yuslih. Barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, bighairi ilmin, maka sesungguhnya dia telah banyak melakukan kerusakan daripada kebenaran. Dan juga perlu kita yakini, tanamkan di dalam diri kita, di hati kita, bahwa ilmu adalah imamnya amal dan amal adalah makmumnya ilmu. Amalan kita yang diterima harus dengan tuntunan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang Allah katakan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Itu ilmu. Kita ingin berada di jalan yang lurus, di siratal mustaqim, maka kita harus berada di atas ilmu. Al ilmu imamul amal wal amal tabi'ahu. Ilmu itu adalah imamnya amal dan amal itu adalah makmumnya ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kemudahan bagi kita semua, meniti kepada jalan yang lurus, meniti kepada as-siratal mustaqim. Apabila kita sudah meniti jalan tersebut, kita bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan yang lurus tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Ingat, kebenaran harus dicari, bukan kita duduk manis berpangku tangan, mengucapkan dengan lisan saja, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin ingin mendapatkan kebenaran, ingin ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memasakkan diri kita dalam memahami agama. Apabila kita sudah berusaha dengan maksimal, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan kebaikan. Karena sesungguhnya tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan dalam memahami agama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka antas sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa
wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah